Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah jadi latih ini. Tadi saya sholat subuh pakai motor itu. Motornya sederhana gitu. Dan tadi alhamdulillah kalau tadi kan mau sebelum habis tahajud tuh sebelum subuh Allah tuh maha baik sob. Jadi jangan takut, jangan kita diatur oleh oleh ketakutan kita. Kadang-kadang kita diatur oleh ketakutan kita gitu. Saya pas mau berangkat itu ada hujan rintik-rintik. Tadi kan saya sholat tahajudnya di depan, bukan di ini di Belandara itu di depan banget karena ada atapnya kan hujan itu. Setelah nyampe waktu subuh berhenti hujannya. Masih ada sedikit rintik-rintik. Dan kalau kita malas kadang-kadang kita nggak mau sholat itu. Kenapa? Karena kita hujan kan kita di rumah aja nggak apa-apa itu. Saya paksakan sholat. Saya bawa motor saya jalan ke masjid ke masjid di yang Batu itu. Sholat subuh situ ya pas jalan ya kenapa saya persepsinya saya cuma dalam hati ya Allah hujan ini rahmat darimu kan hujan kan rahmat dan ketika kita jalan doa aja terus sehingga kalau kita ketetesan rahmat Allah so. Jadi yakin sekali itu. Terus yang kedua terus habis sholat subuh nah kebetulan di masjid kan ada orang ngopi sedikit ya ada hujan diamin aja hujannya. Dan gitu pas udah cukup ngopi sama ada yang nyumbang donat kecil itu. Ya udah makan 2 buah, ngobrol selesai dengan orang situ dan kita perlu ngobrol kan apa? Karena mereka orang biasa kadang gimana kita harus silaturahmi supaya tahu kesulitannya orang. Tadi ada satu obrolan dari satu tukang orang yang jualan dulu fotografer karena udah susah foto keliling itu loh. Ada di masjid tuh rajin sekali orangnya dan luar biasanya Pak Dadang namanya. Tadi saya tanya ada yang nanya gimana Dang di Renon dapat kerjaan kemarin kan demo gitu. Kemarin alhamdulillah dapat 7.000 dia jualan kopi loh. Dia yang penting bisa hidup. Dan sebelumnya lagi demonya nggak jadi cuma dapat 7.000 biasa dapat 20.000 sekarang ini 7.000 kadang nggak dapat bayangin loh kalau nggak dapet makan dari mana gitu. Tapi akhirnya saya nasihatin ya udah sabar aja Pak karena semua usaha juga susah gitu. Termasuk saya sini sebenarnya susah tapi saya syukuri loh happy aja. Saya malah ada teman kadang suka ngeledekin loh Pak Ridwan tuh gitu sih ngomong susahnya Pak Ridwan pasti kan tabungannya banyak itu. Alhamdulillah amin saya aminin aja. Tapi nggak tahu teman-teman saya yang dulunya hebat-hebat punya konter di mall segala macam kelengar sob di Bali apalagi kelengarnya luar biasa restoran teman saya kelengar semua tapi ya alhamdulillah gitu harus dinikmati loh. Dan saya bicara tadi hujannya setelah selesai seperti itu saya pulang hujannya berhenti nyampe sini hujan lagi sekarang berhenti lagi. Jadi intinya apa? Jadi kalau kita yakin pada Allah pasrahkan semua pada Allah seluruh masalah Allah yang ngurusin. Apalagi cuma hujan segala seandainya saya kehujanan pun saya ikhlas dan ridho karena itu rahmat Allah. Jadi kita pasrah kalau kita udah pasrah jadi budaknya Allah insya Allah. Sob ini nasihat bagi sahabat saya muslim. Kenapa kemarin saya diajarkan oleh ayah saya itu alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Jadi terima kasih ya Allah kau telah berikan iman dan Islam dan juga kita bisa mudah-mudahan Allah berikan ketakwaan pada kita itu menjalankan ini secara seutuhnya sepenuhnya itu. Dan ini nasihat ini bukan untuk orang lain tapi sama saudara yang muslim itu. So ketika Anda muslim Anda beruntung. Itu nasihat dari ayah saya. Kenapa coba? Bayangkan sob panggilannya aja sapaannya orang muslim itu assalamualaikum ya Allah semoga keselamatan bagimu, assalamualaikum warahmatullahi semoga keselamatan dan rahmat dari Allah untukmu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga keselamatan dan rahmat serta keberkahan selalu ada padamu. Jawabannya sama sob untuk kita saling mendoakan. Canggih gak coba? Jadi intinya apa? Coba sekarang ini kita ngucapin assalamualaikum bukan hanya seperti termasuk sholat kalau mau khusyuk mau sampai masuk dan apapun terjadi Anda akan menemukan banyak keajaiban ketika kita ngerti artinya. Jadi kalau kita sebutin assalamualaikum semoga keselamatan menyertaimu, jadi kita sebutin aja biar ngerti atau dalam hati sehingga kita emang mendoakan orang itu. Kalau kita mendoakan orang itu luar biasa loh. Jadi kita saling mendoakan, saling mengikat silaturahmi dan kita akan saling mencintai, akan saling menguatkan. Terus yang paling utama jadi sapaannya aja gak ada di dunia ini yang sapaannya memberikan doa gak ada sob. Jadi ketika Anda susah yakin. Nah saya ngomong ini saya bilang bawa
bahwa kita kalau udah kita tawakal pada Allah, kita yakin karena cobaan itu, seluruh masalah dan cobaan itu milik Allah gitu, dari Allah semua. Jadi kita harus jalani aja kita dengan ikhlas. Bayangkan kalau kita dicoba, dikasih ujian oleh guru kita dan kita muring-muring, kan kesel gurunya gila. Apalagi Allah Maha Pencemburu gitu. Kita harus ikhlas dan ridho. Kayak berat banget, itu semakin berat semakin indah. Dan ini keluhan terakhir dari adik ipar saya 2 hari sebelum menjelang meninggal. Nah, kalau saya tuh hampir 30 hari, 30 hari lebih, hampir 2 bulan dulu bersama beliau, nemani sholat segala macam-macam sampai, dan saya ngerti, tahu dia bawa meninggal. Kenapa? Alhamdulillah, ternyata kalau kita sering tahajud itu feeling kita akan peka, sob. Meskipun ya Allah, kenapa engkau gak berikan aku bahwa dia mau meninggal berapa hari gitu, setidaknya kasih waktu lah supaya saya bisa. Ternyata saya cuma tahu dia mau meninggal dan saya harus bantu dia gitu, bantu dia untuk bisa bisa istiqomah pada jalan Allah gitu. Dan omongan dia, obrolan dia ketika 2 hari mau meninggal adalah kepalanya masih sakit banget, padahal udah dioperasi, dilobangin ya, diambil tumornya. Dia masih doang sakit sekali kepala saya. Dia di tempat tidur terus guli-guli gak bisa tidur. Masih doang saya sakit, saya pijitin. Ya, sabar ya, jadikanlah sakitmu, keluhanmu itu menjadi menjadi penghapus dosamu. Pas kita tuh pasti banyak dosa. Kamu pasti banyak dosa, ngelakuin dosa. Kamu harus berbahagia karena ini adalah Allah. Oh gitu Mas Ridwan. Akhirnya saya ajak supaya kamu gak gitu, supaya kamu tidak pikiran buruk. Ayo kita keluar sebalik zikir tuh. Saya ajarin zikir pernafasan. Zikir pernafasan. 2 hari kemudian sorenya saya ketemu lagi dan saya nyaksiin dia meninggal dulu. Lama kemudian dia meninggal. Tapi saya waktu itu saya nggak percaya sampai kenapa dia meninggal dulu. Itu ya kekurangan saya. Dan Allah maafkan saya. Kenapa? Saya yakin karena dia selama ini sehat-sehat aja, sob. Dan dia makasih waktu ketika saya ngomongin 2 hari meninggal tuh, ya dia di luar ngobrol. Mas udah saya nggak bisa, kamu jalan sendiri, teman jalan. Zikir supaya zikir gitu. Ngobrol, dia bilang, Yan, pasrahkan semua. Kamu gak usah mikir yang lain-lain. Enggak, saya mau operasi aja. Saya bilang, ya udah, kalau dibelah kepala saya nggak setuju, tapi kalau ditamak knife saya setuju. Tapi tunggu seminggu ya. Karena kemarin saya sudah survei harganya, sudah tahu biaya dan yang lainnya. Dan udah mau direncanakan, ternyata Allah mengambil duluan. Allah sayang pada beliau. Mudah-mudahan adik saya Marianto Catur Wicaksono bin Haji Eko Sukadi diberikan kebaikan dunia, diampuni segala dosanya, dicukupkan segala amalan, dipenuhkan segala amalannya. Dan yang lebih hebat dari dia, ketika orang meninggal itu kan gini, kan ada satu ini. Ya Allah, tundalah sesaat saja saya sebelum meninggal gitu. Supaya saya bisa sedekahkan harta saya, supaya saya bisa beriman padamu gitu. Ternyata Allah kan jawab kan, tidak akan aku percepat dan tidak pula aku perlambat sedetik pun, dan tidak akan pernah lakukan itu. Jadi intinya apa? Allah memberikan seperti itu ya udah terlambat loh. Dan adik saya alhamdulillah wallahu alam ya bisawab ya, itu sebelum meninggal dia nunjuk ada dia di WA, grup WA atau gimana, butuh ada satu musola butuh sumbangan gitu. Sehari sebelum meninggal masih dia ngomong, liatin bunda, dia panggil istrinya, disanglah dia, bunda ini butuh 50 juta, ayah punya 40 juta, sumbangin ke sini ya gitu. Langsung disumbangin sama istrinya, yang tahu cuma dia sama istrinya. Kenapa saya bisa tahu sama istri saya? Karena pas besoknya lagi pas meninggal, orang itu datang pengurusnya ke pekuburan gitu. Dia ngomong, makasih Bu Yuni, mudah-mudahan Allah memberikan ini ya betul, memberikan kebaikan, mengampuni segala dosanya karena beliau ini udah nyumbang 40 juta. Hah? Di mana masjid situ? Musola situ. Akhirnya disampaikan istri, saya kaget, lo kok tahu ya? Iya, orang yang ngomong ke saya katanya. Baru iya benar udah ditransfer seperti itu, subhanallah. Jadi mudah-mudahan ini jalan dia masuk surga. Kenapa? Ketika udah meninggal udah telak. So. Anda mau sedekah apapun. Kalau Anda nggak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan ilmu, atau sedekah kalau kita saling menguatkan. Ayo para manajer, jadilah kepala cabang Uber, saling menguatkan supaya Anda bisa manfaat, bisa ningkatin pendapatannya si toko resto, daftarkan toko resto ke digital ya. Karena dunia sekarang udah digital. Terus bisa ada mobil yang meskipun tua nggak masalah. Yang penting sehat, ada AC-nya. Kalau nggak ada AC ngomong aja, saya nggak ada AC-nya, saya turunkan biayanya. Yang penting apa? Yang penting Anda bisa manfaat. Semua apapun sekarang harus dimanfaatkan. Jadi supir, jadi apa, mobil apapun, sedan apapun boleh gitu. Di Uber nggak ada batasan. Jadi seperti itu. Dan Uber ini hebat, ini kenapa saya yakin bahwa ini bakal hebat gitu. Karena saya 2/3 keuntungannya untuk apa? Untuk wakaf. Saya ingin dirikan bank wakaf. Makanya saya sekarang ini siapa pemodalnya, orang buat startup kan cari fundingnya. Saya kagak, fundingnya dari Allah. Dan kalau bisa saya ini kan, dan istri saya semuanya untuk Allah.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.